media informasi dan edukasi lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Baik, selamat siang sahabat Rika. Senang sekali kita berjumpa kembali di program acara STEMC Flash. Dan seperti biasa di program acara STEMC Flash itu pasti tamunya nge-flash ya. Dan untuk di program STEMC Flash di edisinya hari Jumat 25 Oktober 2024, kali ini Widi sudah kedatangan bintang tamu luar biasa, yaitu Bapak Igede Dharma Sancita ST, dan beliau ini merupakan Ketua LSP SMK Negeri 1 Denpasar. Benar Bapak Angge? Benar. Selamat siang Bapak, apa kabar nih Pak? Sehat. Sehat. Ini dari Denpasar tadi? Iya, dari Denpasar. Baru nyampe ke Singaraja? Baru nyampe. Ini perdana ke SMK 3 Singaraja atau sudah? Enggak, sudah berapa kali. Sudah berapa kali, berarti sudah tahu ya Pak sudah ya? tahu. Nah, kalau kita berbicara dengan beliau ini memang sangat unik ya sahabat Rika, karena beliau ini juga menjadi salah satu guru di SMK Negeri 1 Denpasar. Nah, ini Bapak jadi ketua LSP udah lama atau gimana nih Pak? Dari tahun 2019. 2019? Iya, cukup lumayan lama, sudah 5 tahun. Iya benar-benar, berarti sudah banyak pengalaman ya di LSP ya Bapak ya? Iya, masih dalam proses belajar juga. Nah, dari jadi guru ya, kenapa kok bisa jadi ketua nih Pak? Gimana gininya? Apa namanya tuh? Kenapa mau jadi ketua? Ya, karena LSP kami didirikan tahun 2016. Kebetulan ketua yang sebelumnya sudah purna bakti, kemudian tahun 2019 ada peremajaan kepengurusan. Nah, dan saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk mengemban jabatan ketua. Langsung ditunjuk Bapak ya? Ya, sebelumnya saya sempat menjadi manajer mutu pada kepengurusan sebelumnya. Oke, entan gege. Nah, untuk kriteria menjadi ketua LSP itu ada nggak sih Pak? Ada. Yang pertama tentu mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah. Iya, itu pastinya ya. Terus yang kedua harus lulus 11 kompetensi. Antara lain harus bisa membuat rencana anggaran sertifikasi, harus bisa mengelola pelaksanaan sertifikasi, kemudian melakukan kaji ulang SMM, kaji ulang manajemen, kemudian bisa melakukan jejaring dan sebagainya. Jadi intinya ketua LSP itu adalah orang yang mengelola, mengorganisasi dan memimpin
LSP tersebut. Benar. Emang ini tugasnya cukup berat ya? Lumayan. Nah, untuk menjadi seorang ketua LSP dan juga guru, gimana nih cara untuk membagi waktunya, Pak? Ya tentu kita harus tentukan skala prioritas, mana yang prioritas dahulu, baru itu kita laksanakan, kemudian yang lain juga menyesuaikan. Yang penting kita tetap fokus, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja cerdas. Ya, setuju banget sama Bapak ya. Dan yang pastinya untuk jejaring LSP di Bali ini selain SMK Negeri 1 Denpasar ada lagi Pak sekolah? Untuk tahun ini, tahun 2024 ini, kita LSP SMK 1 Denpasar sudah memiliki 15 jejaring. Wow, keren. Ya, 15 jejaring dan tentunya ke depan akan terus bertambah. Harapan kita kalau bisa seluruh SMK teknologi yang memiliki bidang keahlian yang sama bisa menjadi jejaring kita, sehingga tujuan kita bersama mewujudkan sertifikasi berkualitas di seluruh provinsi Bali bisa terwujud. Astungkara. Itu harapan kita. Iya, benar. Emang penting banget LSP ini ya Bapak ya untuk dunia SMK tentunya ya. Ya, tentunya sangat penting karena LSP ini adalah lembaga sertifikasi profesi yang langsung berada di bawah binaan BNSP, Badan Standar Profesi tersebut, yang bertujuan untuk melakukan sertifikasi terhadap lulusan SMK, sehingga nanti lulusan SMK itu memiliki pengakuan resmi atau memiliki legalitas yang mengakui kompetensi yang mereka miliki, sehingga menambah kepercayaan diri asesi atau siswa dan juga menambah kepercayaan pemberi kerja atau industri. Iya, benar. Jadi emang kalau lulusan SMK itu selain bisa melanjutkan juga bisa bekerja dan berwirausaha. Siap. Nah, untuk sahabat Rika yang mungkin masih memilih kira-kira mau pilih sekolah SMK atau SMA ya. Kalau disuruh milih mendingan sekolah SMK ya Pak ya. Karena sekolah SMK itu selain bisa gini langsung punya sertifikat resminya. Sertifikat kompetensi. Samping itu kita juga bisa berwirausaha dan sekaligus juga bisa membantu perekonomian negara. Yap, benar sekali ya. Nah, untuk itu kan tadi Bapak sudah info ya. Kira-kira LSP itu apa sih? Kemudian apa sih tujuan LSP di SMK? Kan sudah Bapak gini kan. Kemudian siapa saja sih sebenarnya yang bisa mengikuti sertifikasi dari LSP? Nah, untuk mengikuti sertifikasi, kita kembali lagi ke jenis LSP tersebut. Di Indonesia ada 3 jenis LSP, ada LSP P1, LSP P2, dan LSP P3. Nah, kalau LSP P1 itu seperti kami di SMK Negeri 1 Denpasar cuma bisa melakukan uji sertifikasi untuk siswanya. Itu P1-nya. Ya, untuk P1. Kalau P2 ke bergerak di perusahaan atau asosiasi. Jadi dia sifatnya lokal untuk lembaganya. Kalau P3, LSP P3 itu baru untuk masyarakat umum. Jadi LSP P1 cuma bisa menguji siswanya atau siswa jejaringnya. Seperti kami melakukan pengujian ke sini. Oh gitu. Nah semisal nih ya Pak ya, ini kan sebelum tamat SMK dia sudah diujikan. Kemudian saat dia sebelum, kita kan ini baru nih Pak ya. Nah saat dia sudah jadi alumni, itu bisa ikut ujian lagi atau gimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti dia waktu bergabung saat SMK dia, aja. Karena statusnya P1 pendidikan. Dia cuma bisa melakukan ujian ketika dia berstatus sebagai siswa. Setelah dia dinyatakan lulus misalnya 2 tahun, dia tidak boleh. Termasuk nanti kalau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh LSP P1 itu sudah expired, dia tidak bisa memperpanjang di P1. Berarti ini ada expirednya juga? Ada 3 tahun. Oh 3 tahun? Iya, 3 tahun untuk skema yang lain, kalau konstruksi 5 tahun. Jadi kalau dia sudah expired, dia harus memperpanjang di LSP P3. Oh, nah, seperti itu sudah dibagi-bagi oleh pemerintah, tugas dan tupoksi masing-masing LSP. Oh, berarti setiap LSP itu beda-beda ya Pak ya? Beda-beda peruntukannya. Oh seperti itu, berarti saya kira itu sertifikat bisa digunakan untuk seumur hidup? Tidak, Tidak. Karena kompetensi orang itu menurut penelitian setiap 3 tahun pasti akan berubah. Oh iya benar. Jika untuk sahabat Rika yang ingin memperbarui bisa di P2, P3? Di P3. P3 langsung? Karena P2 khusus untuk
lembaganya di lingkungan kerjanya. Oh, iya, ngerti. Oke. Dan emang penting banget sebenarnya sertifikasi ini ya, Pak ya? Penting. Penting Pemberian legalitas. Jadi kita misalnya bilang saya bisa melakukan servis mobil tanpa ada sertifikat, apakah orang percaya? Iya Pak ya. Berarti iya. itu sebagai penanda bahwa Iya. ini sudah pernah diuji nih. Iya, dan juga pemberian salary atau gaji pun akan berbeda antara pekerja yang memiliki sertifikat dan pekerja yang tidak memiliki sertifikat. Apalagi ke depan kita akan berhadapan dengan masyarakat bebas Asia, ASEAN, Benar. globalisasi, dan tentunya pemberian pengakuan kompetensi ini wajib kita berikan kepada lulusan SMK. Nah, ini untuk sertifikatnya itu berlaku sampai kerja ke luar negeri atau di Indonesia saja? Sertifikat BNSP berlogo Garuda itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dan tentunya kalau sudah berlaku di suatu negara, negara lain juga akan mengakui sertifikat tersebut sebagai acuan dalam menerima pekerjaan. Dan juga informasi beberapa LSP alumninya dengan menggunakan sertifikat Garuda itu juga diterima bekerja ada di Timur Tengah, di Singapura maupun di Malaysia. Nah, semisal nih Pak ya, saya sudah lulus ya Pak ya, saya kan dapat sertifikat nih. Semisal saya tuh menghilangkan sertifikat ini, apa nih yang bisa saya lakukan? Melapor ke LSP, LSP penerbit sertifikat itu bahwa Ibu menghilangkan atau telah kehilangan sertifikat. Nanti dari LSP akan memberikan foto scanan, karena sertifikat asli pasti Ibu yang megang. Oh iya, benar. Kalau scanannya dari LSP-nya yang akan megang memberikan itu, kemudian akan memberikan surat keterangan keabsahannya. Oh, seperti itu. Berarti nggak usah khawatir ya sahabat TDK ya. Semua nih LSP sudah punya jawabannya. Ya. Jadi kalau sahabat TDK agak-agak ngapain sih, penting gak sih? Ya penting banget ya untuk menunjang kehidupan sahabat mereka ke depannya dan masa depan juga agar sahabat mereka bisa melamar pekerjaan dan bisa diakui ya tentunya ya Diakui Bapak. kompetensi. Iya benar. Nah untuk itu tadi Bapak bilang setiap ini tuh masing-masing beda-beda expirednya. Iya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena untuk konstruksi dia memang khusus, Mbak. Dia memang khusus karena di bawah naungan LPJK namanya. Makanya dia ada perlakuan berbeda. Itu dia. Untuk konstruksinya. Nah, kira-kira nih Pak ya, untuk proses sertifikasi di LSP tuh ada nggak sih persyaratannya? Kalau untuk LSP P1 tentu ada persyaratan. Pertama mereka harus sudah mengikuti kegiatan PKL, dibuktikan dengan sertifikat PKL ataupun surat keterangan PKL, kemudian juga telah mengikuti pembelajaran yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat dari semester 1 sampai semester 4 di kami. Seperti itu. Nah, untuk LSP sendiri itu kan ada skema uji, Pak ya. Siap. Itu seperti apa tuh, Pak? Mungkin bisa Skema uji itu adalah skema yang digunakan untuk menguji kompetensi siswa sesuai dengan kompetensi yang mereka pilih. Nah, di kami di LSP SMK Negeri 1 Denpasar memiliki 15 skema uji. Wow, apa aja itu Pak? Jadi 15 antara lain yang diujikan di sini itu ada skema uji pelaksana lapangan level 2, pelaksana lapangan pekerjaan gedung level 2, kemudian skema okupasi juru gambar bangunan gedung level 2, kemudian juga ada pengelasan, juga ada chassis, ada yang konten kreator, nah banyak lagi sebenarnya. Berarti semua itu jajaran tekniknya sebenarnya Pak ya? Ya, Pembelajaran teknik ya, kami lebih fokus ke vokasi. Oh, ke vokasi. Ya, disesuaikan dengan program keahlian yang kami miliki di SMK. Benar. Keren banget sih ya LSP ini ya. Jadi di SMK Negeri 1 Denpasar ini sebenarnya banyak banget hari ini, bukan hari ini aja, dari hari Senin ya. Sudah 2 minggu. Itu SMK 1 nggak sepi ya Pak? Karena gurunya pada semua di sini kalau saya lihat ya dari kemarin-kemarin. Kalau di SMK 1 kebetulan dari pengalaman sebelumnya kan kita sudah menggunakan blended learning. Jadi pembelajaran juga ada menggunakan online. Jadi teman-teman yang bertugas sebagai asesor tentunya juga melakukan pembelajaran
secara online. Oh iya. Itu memang sudah konsekuensi dan risiko kami sebagai asesor maupun sebagai pengurus LSP. Iya, makanya saya berpikir gini, nah ini semua guru ada di SMK 3 gimana nih? Pasti gak ada ngajar. Ya begitulah tugas mulia sebagai guru, seorang guru ya Bapak ya. Tapi kita harus terus update diri sebenarnya Pak ya. Iya. Nah nanti ini Bapak jadi ketuanya sampai di tahun berapa nanti? Sampai tahun 2026. Wah, saya udah punya cucu. Lagi lama ya Pak ya. Masih itu emang ada masa kerjanya atau gimana tuh Pak? Dari sekolah SK-nya memang seperti itu. Jadi setiap 3 tahun diperpanjang terus. Kebetulan kan 3 tahun masa lisensi LSP ini berjalan. Jadi 3 tahun diperpanjang gitu ya. Jadi Bapak terus memperpanjang. Apa? Kepala sekolahnya memperpanjang. Terus dipercaya. Astungkare ya. Berarti Bapak gini, apa namanya tuh emang benar-benar keren. Diakui kekerenannya. Nah, untuk guru-guru di sini yang ikut misalnya kan saya ingin ikut seorang asesor, itu ada persyaratannya Pak? Ada. Untuk menjadi asesor Ibu harus mengikuti pelatihan selama 4 hari, kemudian ada uji sertifikasinya sehari. Tentunya juga Ibu harus melengkapi diri dengan sertifikat kompetensi yang membuktikan bahwa Ibu memiliki kompetensi di bidang yang Ibu ingin menjadi asesor. Oke, emang seteliti itu juga ya? Iya, tentunya. Jadi seorang asesor ya? Ya, karena kita LSP bekerja dengan aturan, dengan panduan, tentunya semua harus telusur, harus tervalidasi dan ada bukti konkretnya. Iya, benar. Jadi nggak sembarang orang bisa menjadi asesor. Tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang. Karena sesuai dengan prinsip kita, sertifikasi berkualitas, kompetensi teruji. Yes, oke setuju. Nah untuk harapan ke depan nih dari LSP gimana nih Pak? Harapan kami tentu kerjasama dengan SMK Negeri 3 Singaraja ini bisa terus berlanjut, langgang, panjang. Benar. Dan tentu ada timbal balik. Jadi ada manfaat yang bisa kami berikan di sini. Karena hasil uji sertifikasi ini bukan hanya memberikan pengakuan kepada siswa, tetapi juga bisa dijadikan evaluasi terhadap proses pembelajaran selama 3 tahun ke belakang yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, ini pertanyaan pribadi saya Pak ya, asik. Ini LSP nguji sekolah perhotelan juga? Kalau di kami tidak, karena kami tidak memiliki program keahlian pariwisata, ya perhotelan juga kami tidak miliki. Tetapi LSP yang lain yang memiliki skema uji itu bisa menguji. Oh bisa. Jadi tidak sembarang LSP bisa menguji skema. Kami menguji skema sesuai dengan SK yang kami peroleh dari BNSP. Seperti itu. Oke, saya mengerti. Dan pertanyaan saya, kenapa sih ya sekarang sekolah teknik itu agak sedikit turun? Ngerasa nggak sih Pak? Iya sih. Padahal itu tuh penting banget. Dan sekarang sekolah perhotelan tuh semakin naik. Gimana pendapat Bapak? Tentunya ini animo masyarakat. Iya. Ya. Masyarakat kita kan selalu ingin mencari zona nyaman. Jadi di mana kira-kira kenyamanan bagi masyarakat kita mungkin dari segi karir maupun gaji mereka akan condong ke sana. Padahal kalau kita jujur mungkin bidang pariwisata terlalu banyak faktor yang mempengaruhi. Yap. Kalau untuk teknik kita bisa termasuk stabil. Terus berdiri ya. Terus berdiri, kita bisa berwirausaha seperti tadi. Setelah mungkin berwirausaha dan berhasil, kita bisa menciptakan lapangan untuk orang lain. Benar sekali. Bisa jadi bos sendiri Bisa ya. jadi bos sendiri, walaupun usaha kecil. Iya. Ya penting bos sendiri. Iya. Yang penting kita yang punya usahanya sendiri ya. tepat. Dan gimana nih ajakan untuk Bapak untuk masyarakat umum yang masih berpikir sekolah di SMK aja? Mungkin bisa di-share Sobat Trika. Ayo kita beramai-ramai bersama-sama mau menyekolahkan anak-anak kita di SMK. Karena vokasi kuat, sekaligus kita juga ikut menguatkan Indonesia. Kita rintis sendiri usaha kita, berdiri di kaki sendiri, sehingga kedepannya kita bisa berdikari Yap. melalui pendidikan vokasi.
Bener ya. Dan jangan gundah galau gulana gimana karena kalau sekolah di SMK tuh langsung ada sertifikatnya. Langsung ada pengakuan Resmi. resmi. Iya Pak ya. Ya. Jadi sertifikat itu hanya dimiliki oleh satu orang. Satu orang siswa yang kompeten. Yap, benar. Kalau nggak kompeten, nah untuk yang nggak lulus kompeten kompetisi nih, Uji. uji. Yang tidak lulus uji tidak akan mendapatkan rekomendasi kompeten, tidak akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi mereka wajib untuk mengikuti uji ulang. Uji ulang. Ya, uji ulang. Karena di LSP tidak ada yang setengah-setengah. Keputusannya cuma 2, kompeten atau belum kompeten. Oke. Jadi kita harus tegas. Yap, benar. Ya. Benar. Gitu ya. Nah untuk closing statement nih Pak, ya ada nggak sih kata-kata motivasi terakhir nih untuk pelajar di Buleleng dan di Bali pada umumnya? Anak-anakku semua, tetaplah fokus belajar, tekuni keahlian yang kalian minati, fokus terhadap keahlian tersebut. Astungkara kita dipermudah, Anda dipermudah, anak-anak semua dipermudah, kita bisa mencapai cita-cita kita bersama. Itu harapan saya. Oke, good job. Baik, terima kasih Bapak sudah Terima kasih. meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita hari ini. Ingat ya sahabat Rika, sekolah di SMK aja, selain kamu itu bisa berwirausaha, bisa melanjutkan, bisa bekerja juga dengan menggunakan sertifikat ini ya yang pastinya sudah sahabat Rika miliki setelah sahabat Rika lulus di SMK. Dan segitu dulu untuk program STEMC Flash pada siang hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube SMK Negeri 3 Singaraja dan tetap pantengin di 107,7 FM Media Informasi dan Edukasi. Terima kasih, selamat siang.